Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di pertemuan kali ini di mata kuliah struktur rangka batang. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah kalau gitu baik-baik saja. Kemarin sudah ikut vaksin apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Sudah, Silakan. Sudah. Ada yang belum? Coba bersuara yang belum. Yang belum vaksin. Belum, Pak. Siapa yang belum vaksin? Yang belum siapa? Saya, Pak. Siapa namanya? Alfred. Alfred. Mas Alfred, tolong kameranya diaktifkan ya, Mas ya. Saya tidak kelihatan. Mas Alfred, kenapa belum vaksin? Belum sehat, Pak. Masih sakit, Pak. Masih sakit. Oke. Yang lain mungkin ada lagi? Nggak ada ya. Oke. Gimana? Setelah vaksin yang pertama rasanya gimana? Ada efek samping apa kira-kira? Pegal, Pak. Pegel ya. Apa kemarin? AstraZeneca bukan? Atau Sinovac? Sinovac. Sinovac. Nah, ini ada yang Astra, ada yang Astra. Untuk Astra biasanya efeknya lebih tinggi dibandingkan dengan Sinovac dari beberapa kasus yang saya temui. Oke, enggak apa-apa. Ini minta tolong semuanya ya. Nah, minta tolong semuanya ya untuk vaksin. Kalau memang belum vaksin, segera vaksin. Karena ini kan salah satu program dari pemerintah. Apalagi sekarang masih gratis. Takutnya nanti setelah gratis ini akan berbayar. Nah, kalau memang nanti bisa vaksin, kita juga bisa melakukan kuliah secara offline ya, atau luring. Nanti temu tatap muka, mungkin nanti tetap dibatasi dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dari kampus. Tapi untuk teknisnya saya belum tahu juga ini bagaimana. Karena ada info untuk mata kuliah yang ada di semester 3 itu mahasiswanya diharapkan luring. Jadi dihimbau untuk luring seperti itu. Tapi untuk teknisnya saya belum tahu. Nah, mungkin nanti kalian bisa memberikan saran atau kritik terkait luring ini, apakah perlu, apakah tidak, bisa dimintai pendapat. Mungkin nanti saya berikan Google Form supaya nanti aspirasi kalian bisa tersampaikan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu ya, kira-kira enak luring apa enak offline? Luring atau online? Offline. Luring, Pak. Luring, Pak. Oke, untuk luring kan mungkin kita bisa melihat tatap muka secara langsung ya interaksinya. Karena harfiahnya manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi butuh orang lain agar bisa bertahan hidup seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di awal. Nah, sementara ini untuk pertemuan pertama saya mau menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan dan tata tertib. Ya, mungkin tata tertibnya masih sama yang seperti tahun lalu. Jadi di sini saya lihat ada beberapa yang namanya sudah familiar ya. Contoh di sini Alexander Vladimir Katapiri ini sepertinya semester kemarin sudah ikut mata kuliah saya. Terus siapa lagi ya? Morinto Zogara ini sepertinya sudah pernah ikut mata kuliah saya juga. Edi Hendra Tama Prasetya ini juga sudah ikut mata kuliah saya. Domitianus Balu juga sudah pernah ikut mata kuliah saya. Oke, itu mungkin review yang bisa saya lihat. Oke, coba saya lihat di Siap NG. Ini total 38 mahasiswa ya.
ada 3. Agung Dwi Prabowo apa hadir? Agung Dwi Prabowo. Oke, kalau dari nama Anda ada ini. Matias Savanrianus Sabu. Matias Savanrianus Sabu. Kalau dari nama Anda ada ini. Selanjutnya Octavianus Mikas Pardimali. Hadir, Pak. Ada. Hadir. Mas Okto mengulang apa belum ngambil kemarin? Mengulang, Pak. Mengulang. Sebelumnya siapa dosennya? Pak Ajib. Pak Ajib, almarhum Pak Ajib ya. Almarhum Pak Ajib, Pak. Oke. Ya, enggak apa-apa. Oke. Baik, Pak. Minta tolong yang bagi mengulang, saya minta tolong untuk kuliahnya diikutin saja, terus tugasnya dikerjakan, jangan sampai tertinggal lagi. Karena sayang kalau sampai mengulang berkali-kali seperti itu. Ya Mas ya? Baik, Pak. Oke. Terus saya lanjutkan lagi, setelah tadi jumlahnya 38, saya cek di Google Classroom, itu masih 33 siswa ini. 33 mahasiswa. Berarti sekitar ada 5 orang yang masih belum masuk. Nah, minta tolong teman-temannya ini, satu kelas, minta tolong dikabari teman-temannya ya. Mungkin Ya, karena belum tahu informasi, mungkin terkendala sinyal, atau ada hal yang lain, tidak apa, yang penting dikabari. Mungkin nanti kalian bisa membuat grup khusus untuk kelas saya. Tapi dari saya sendiri, untuk grup itu saya tiadakan. Karena semua informasinya akan saya berikan di Google Classroom. Seperti tadi pagi, kalau mau memulai perkuliahan, Google Classroom-nya saya share untuk link Zoom-nya. Seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, mungkin sudah terlihat di layarnya masing-masing. Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk responnya. Nah, untuk identitas mata kuliah ini adalah namanya struktur rangka batang. Untuk kode mata kuliahnya ini sekarang TSW 3209. Ini berarti ada di semester 3 dengan 2 SKS. Nomor urut 9. Dosen pengampunya saya sendiri. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, ini kalau rencana saya dari semester 1, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 adalah seperti berikut. Jadi kita nanti ada menggunakan beberapa metode. Metode untuk mengetahui struktur rangka batang. Ada metode Cremona, ada metode Ritter, dan metode Kuhlmann. Ini mungkin nanti saya bisa share aja di Google Classroom agar bisa dibaca ulang. Jadi saya hanya sepintasnya saja ya. Oke, untuk kompetensi mata kuliah bisa kalian baca sendiri apa yang nanti kalian dapatkan setelah melalui perkuliahan ini. Nah, untuk strategi pembelajarannya yaitu adalah SCL, di mana di sini mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, untuk referensi dan bahan bacaannya bisa kalian baca di sini ada 5 yang banyak digunakan. Nanti saya ada buku sendiri, buku modul lebih tepatnya. Nanti bisa saya share juga di sini. Oke, untuk kriteria penilaian sama seperti kelas-kelas saya yang lain. Jadi ada tiga penilaian individu, di mana ada tugas, UTS, UAS. Nah, untuk proporsionalnya adalah sebagai berikut, 30, 30, 40. Oke, saya lanjutkan kondisi tambahan. Nah, untuk kondisi tambahan, saya buatkan versi kelas online. Oke, mungkin sudah terlihat. Ini kalau yang sudah ikut kelas saya pasti sudah tahu, di mana di kelas saya sudah ada panduan teknis dan tata tertib untuk perkuliahan. Nah, ini kalau ini sama saja seperti semester lalu, tapi saya di sini mau menekankan terkait dengan poin nomor 7. Nah, di sini poin nomor 7 itu adalah tidak perlu menuliskan nama dan NIM di chat box
untuk absensi. Jadi pada saat Zoom seperti ini, itu tidak perlu menuliskan nama dan NIM. Karena apa? Karena nanti di Google Classroom, saya akan membagikan Google Formulir untuk absen. Jadi kalau untuk absensinya langsung saya arahkan ke Google Classroom. Jadi tidak perlu lagi bertanya, Pak, absennya mana? Pak, hari ini absennya mana? Pak, saya terlambat absen. Nah, itu semua di Google Classroom. Nah, untuk untuk absen tadi, itu saya beri waktu 1 jam setelah perkuliahan berakhir. Misal ini nanti perkuliahan berakhir jam 9. Nah, berarti jam 10 itu masih ada waktu untuk mengisi absen. Seperti itu. Oke, terus saya lanjutkan panduan teknis dan tata tertib perkuliahan untuk Google Classroom. Nah, minta tolong agar memudahkan nantinya, minta tolong yang masih menggunakan nama mungkin dengan nomor atau ada nickname atau nama panggilan di Google Classroom itu untuk segera mengganti namanya. Contoh ya, mungkin saya lihat beberapa di sini. Ada yang masih coba minta tolong untuk Martianus Bau 24 Maret. Ini apakah namanya seperti ini benar? Minta tolong responnya Mas Martianus Bau. Coba saya share ya. Nah, saya share ini Martianus Bau 24 Maret. Ini apa? 24 Maret ini tanggal lahir kah atau apa? Oke, minta tolong nanti disampaikan ya kalau ada yang tahu ini kontaknya Martianus Bau. Oke, saya pikir ini sudah semuanya hampir kecuali 1 orang ini, Mas Martianus Bau ini. Nah, kenapa ini saya tekankan di depan? Karena nanti pada saat pengisian nilai, kalau namanya tidak sesuai, nanti akan membingungkan saya. Jadi saya tekankan di depan untuk minta tolong namanya segera diganti. Karena tugasnya nanti akan diupload di Google Classroom ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan kita dan tata tertib. Sampai sini mungkin ada yang masih ingin kurang jelas atau yang ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Saya, Pak. Oke, silakan Mas Olin Tohari. Untuk teknik itu perkuliahan yang offline itu gimana, Pak? Apakah semuanya masuk atau dibagi setengah-setengah gitu? Oke, terima kasih Mas Olin. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya Mas Olin, untuk teknisnya perkuliahan di universitas ini kita belum diberikan panduannya, Mas. Apakah semua masuk, apakah semua dibatasi, atau dibuat gantian, minggu ini ada 10 mahasiswa yang ke kampus, minggu depan 10 orang lagi, minggu depannya 10 orang lagi, sehingga di rolling 10, 10, 10. Karena setahu saya, pertama, kelas itu pasti dibatasi. Misal ini jumlahnya 38 ya Mas ya. 38 mungkin nanti dibuat 10-10 misalnya. Atau separuhnya 38 harusnya berarti sekitar 15 sampai 18 orang mungkin. Itu mungkin seperti itu. Karena saya belum dapat teknisnya bagaimana. Apakah di rolling atau bagaimana saya belum paham. Oke. Baik, Pak. Oke, saran saya yang paling penting biar sama-sama kita enak ya. Saya sudah vaksin. Kalian juga harusnya sudah vaksin. Paling tidak minimal vaksin pertama. Seperti itu. Oke, mungkin sudah menjelaskan Mas Olin. Baik, Pak. Sudah, Pak. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Mas Marcelinus Dendo, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Marcelinus? Tidak ada, Pak. Jelas.
Oke, sudah jelas. Ini yang perempuan coba. Yang perempuan Mbak Justina Nimun. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak Justina. Enggak ada, Pak. Oke, Mbak Yolanda mungkin. Mbak Yolanda Ferira. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kelasnya bisa saya akhiri. Nanti minta tolong diperhatikan Google Classroom-nya. Saya akan memberikan absensi. Baik, Pak. Oke, untuk sementara saya minta tolong kameranya dihidupkan semua, terus menghadap ke kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.